Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom, saya Pendeta Eva Kristina kembali mengajak kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sesuai dengan Nas Almanak GKI hari ini, yaitu hari Jumat tanggal 7 Juni tahun 2024, terdapat dalam 1 Samuel pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan buat kasih dan setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih atas hari yang indah cerah saat ini. Terima kasih karena Tuhan telah membangunkan kami dari istirahat malam kami. Dan hari ini Tuhan, saat ini kami ingin mengawali hari kami, yaitu untuk merenungkan dan melakukan firman-Mu. Tolong kami semua Tuhan Yesus, agar apa yang kami dengar hari ini itu semua akan menjadi pengingat bagi kami, agar kami dapat menjalani hidup kami ini dengan baik, seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, adapun perikop hari ini yaitu tabut Tuhan di tanah orang Filistin. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, bagi bangsa Israel, tabut Tuhan atau tabut perjanjian itu sangat penting. Tabut Tuhan adalah tanda kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka dan tanda penyertaan Roh Tuhan atas mereka. Adanya tabut Tuhan di antara mereka membuat orang Israel merasa bahwa hidupnya terjamin dalam segala hal. Dan bisa dibayangkan bagaimana keadaan bangsa Israel tanpa tabut Tuhan. Mereka sangat kacau, penuh persoalan, penuh peperangan, dan juga akan mengalami kekalahan demi kekalahan. Ketika orang Israel berperang melawan orang Filistin, orang Israel mengalami kekalahan besar karena pada saat pertempuran pertama, tabut perjanjian Tuhan berada di Silo. Bisa Bapak Ibu baca dalam 1 Samuel pasal 4 ayat 3 sampai 4. Dan atas saran dari tua-tua Israel, mereka harus mengambil tabut perjanjian di Silo agar mereka bisa mengalahkan Filistin. Namun orang Filistin mengetahui jika tabut perjanjian ada di antara orang Israel, maka orang Israel akan menjadi kuat dan tidak akan terkalahkan. Dan orang Filistin dengan cepat merampas tabut perjanjian itu. Bisa dibaca dalam 1 Samuel pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Dan orang Filistin berhasil merampas tabut perjanjian itu. Lalu, apakah dengan keberadaan tabut Tuhan di Filistin, orang-orang Filistin mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup mereka, sama seperti yang dialami oleh orang Israel? Justru sebaliknya, kehadiran tabut Tuhan adalah bencana bagi orang Filistin, karena bangsa Filistin adalah bangsa yang tidak bersunat atau bangsa kafir. Mereka adalah bangsa penyembah berhala. Itulah sebabnya orang-orang Filistin tidak tahan menghadapi tekanan tangan Tuhan. Sampai-sampai mereka memindahkan tabut Tuhan itu ke 3 tempat yang berbeda selama kurun waktu 7 bulan. Yang pertama di Asdod, yang kedua di Gad, dan yang ketiga di Ekron. Selama itu pula orang-orang Filistin mengalami musibah demi musibah. Patung dewa dragon yang amat menjadi kebanggaan mereka hancur berantakan ketika dihadapkan pada tabut Tuhan. Juga penduduk kota Asdod dihajar Tuhan dengan borok-borok. Di seluruh kota itu ada kegemparan maut. Bisa dilihat dalam 1 Samuel pasal 5 ayat 11b. Karena tidak kuat orang Filistin menghadapi apa yang menjadi dilakukan Tuhan atas mereka. Orang-orang Filistin bersepakat untuk mengembalikan tabut Tuhan itu kepada bangsa Israel. Dari cerita ini, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita belajar bahwa sungguh Allah kita adalah Allah yang kudus dan suci. Ia tidak boleh disandingkan dengan ilah-ilah lain. Dan jangan pernah kita berpikir dalam hidup ini, jika kita punya banyak Allah, banyak ilah dalam hidup kita, maka kita akan aman, damai, dan sejahtera. Tetapi justru sebaliknya, kita akan dalam petaka
karena Tuhan tidak akan pernah berkenan jika ia disandingkan dengan apapun. Tuhan Yesus menolong kita untuk merenungkan firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang telah disampaikan bagi kami pada saat pagi hari ini, di mana kami belajar dan diingatkan kembali bahwa Engkau adalah Allah yang kudus dan suci. Engkau tidak boleh disandingkan dengan barang apapun di dalam dunia ini. Biarlah Engkau saja yang bertahta dalam hati dan kehidupan kami ya Tuhan, sebab Engkau tidak akan pernah berkenan dengan orang yang menduakan Tuhan di dalam kehidupan umat-Mu masing-masing. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa secara khusus bagi jemaat Tuhan, jemaat GKE Anjir, Pulang Pisau, Gereja Bintang Timur. Tuhan Yesus, berkatilah seluruh jemaat Tuhan di sana. Biarlah mereka boleh senantiasa hidup dalam kasih Tuhan. Segala usaha dan pekerjaan, sawah, ladang, ternak mereka Tuhan berkati. Dan biarlah setiap pelayan Tuhan di sana Tuhan pakai dengan heran, agar nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan Tuhan, Engkau juga kiranya berkati kami semua jemaat-Mu, jemaat GKE Sareset, GKE Pulang Pisau ini, bahkan di mana saja kami jemaat Tuhan berada, apapun yang sedang kami alami, biarlah ketika kami bersuka cita di dalam Tuhan. Ketika kami dalam pergumulan, Tuhan tolong dan kuatkan kami. Ketika kami dalam penderitaan oleh sakit dan lain sebagainya, biarlah Tuhan menopang kami, menguatkan kami, memulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mengawali hari kami saat ini dengan pertolongan daripada Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.